Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Yang kami takdimi, yang kami harapkan barokah manfaat ilmunya kepada seluruh ulama, khususnya Masyayikh Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember, yang kami hormati, yang kami takzimi, kepada seluruh jajaran asatidz beserta kepengurusan Pondok Pesantren As-Sunniyah, dan tak lupa kepada seluruh santri yang hadir di kesempatan malam hari ini, yang insya Allah amalnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan sebuah nikmat yang luar biasa. Kita bisa bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka reshuffle struktur pengurusan Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua, dan harapan dan semoga kita bisa mencontoh beliau, akhlak-akhlak beliau, sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin para santri yang insya Allah berbahagia, baiklah, di sini kami tidak panjang kata, langsung saja kami bacakan rangkaian acara yang akan kita lalui pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu pembacaan struktur kepengurusan pesantren As-Sunniyah. Acara yang keempat yaitu pelantikan pengurus baru oleh Masyayikh Pondok Pesantren As-Sunniyah. Acara yang kelima yaitu pembacaan konun keamanan. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, menghendaki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar acara di kesempatan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar.
ala hadiyin niyah wa ala ma nawa salafuna sholih. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Menghendaki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kepada akhina Huda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله
عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih. Semoga dengan lantunan pembacaan Al-Quran tadi kita semua mendapatkan keberkahan. Menghendaki acara yang selanjutnya, yaitu acara pembacaan struktur, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh pengurus 1 Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember kepada Ustadzuna Ustadz Zainul Arifin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-qail qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala rasulih al-mab'uthi ila sairi al-ummah sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i dzurriyyatihi wa ali baitihi. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini saya diperkenankan untuk membacakan hasil reshuffle struktur kepengurusan baru Pondok Pesantren As-Sunniyah Masa Hikmah 1442 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tahun 2021 2022 Masehi. Seyogyanya bagi sampean semuanya untuk mendengarkan, biar tahu guru-guru yang ada di belakang sini semuanya adalah guru-guru kalian yang sudah diberi amanah oleh para masyayikh pondok pesantren kita, dan semoga apa yang sudah beliau amanahkan kepada kita bisa kita tanggung bersama. Kalau ada salah sampean salahkan, kalau ada benar sampean dukung. Kalau sampean benar ada usul silahkan, kalau sampean salah ya serahkan diri. Jadi prinsip saling menjunjung sportivitas. Ya, kalau bahasa sepak bola saring fair play. Tidak boleh jegal kemudian tidak di kartu. Yang nyikut tidak di kartu, ya. Yang nekel tidak di kartu, ya. Kalau salah di kartu siapapun tanpa terkecuali. Baik, akan kami bacakan struktur kepengurusan baru hasil reshuffle yang dihadiri oleh para masyayikh dan para pengurus divisioner pada bulan Ramadan kemarin, yakni tepatnya di pertengahan di akhir Ramadan, dan semoga apa yang beliau putuskan bisa kami jalankan sebaik mungkin dan bisa kami terapkan pada kalian semuanya, dan kami selaku pemangku amanah dalam memberikan kebijakan kepada kalian semuanya bisa sampean terima. Tidak ada grundelisasi, ya. Saya harap tidak ada grundelisasi di sampean nanti di belakang. Apa yang diputuskan oleh atau apa yang dibijaki oleh pengurus ataupun keamanan murni sampean terima dengan lapang dada, semuanya demi kebaikan bersama, demi majunya pondok pesantren As-Sunniyah.
Baik, struktur kepengurusan Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencung Jember tahun 1442-1443 Hijriah 2021 atau 2022 Masehi. Struktur dari Dewan Masyayikh. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Sadid Johari. Kemudian Kiai Haji Rosiful Akli Johari. Kemudian Kiai Haji Ahmad Ghanim Johari. Ini adalah para abna, putra-putra dari muasis kita Kiai Haji Johari Zawawi yang masih sugeng. Beliau punya putra 4, yang kapundhut 1. Yang pertama yakni kakak dari pada Kiai Haji Ahmad Sadid Johari, yakni Kiai Haji Fahim Johari, selaku putra pertama dari Mbah Kiai Haji Johari Zawawi. Kemudian Dewan Pertimbangan Pondok Pesantren As-Sunniyah. Yang pertama adalah Kiai Haji Khairzad Madah. Beliau yang istiqomah ngaji Mukhtasar Ihya di Mushola Barat tiap pagi ba'da subuh. Kemudian Dewan Pertimbangan kedua Kiai Laik atau Ilah. Kemudian Agus Robit Fahim Johari, putra dari Kiai Fahim Johari. Kemudian Agus Iqbal Muhammad Rodi, putra dari Kiai Fahim Johari. Kemudian Agus Bahauddin Zuhair, putra dari Kiai Haji Ahmad Sadid. Kemudian Agus Maisur Anik, putra dari Kiai Haji Ahmad Ghanim. Kemudian Agus Muhammad Yasin, menantu dari Kiai Haji Ahmad Ghanim. Kemudian Kiai Irsyad, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah yang ada di sebelah Pondok Pesantren Ali Ba'alawi. Kemudian itu susunan Dewan Masyayikh dan Dewan Pertimbangan. Selanjutnya selaku pemangku amanah pengurus 1 Pondok Pesantren As-Sunniyah, saya sendiri. Kemudian pengurus 2 Ustadz Maulana Ishak. Jadi kalian tidak akan bertemu di keamanan, ya, aman. Pengurus 3 Ustadz Bahrul Mun'am. Sekretaris 1 Ustadz Maksum Khairzad. Sekretaris 2 Ustadz Ahmad Ansori. Tahu ya? Itu yang paling ganteng sendiri. Kemudian keuangan 1 Ustadz Yusuf Alawi. Kemudian keuangan 2 Ustadz yang sabar, Ustadz Maimun Zubair. Kemudian bendahara Ustadz yang semangat, Ustadz Syafi'i. Selanjutnya itu struktur harian atau struktur inti dari kepengurusan. Selanjutnya seksi-seksi. Seksi keamanan 1. Ini tolong digarisbawahi. Kalau boleh di stabilo merah. Keamanan 1 Ustadz Yusuf Alawi.
Kemudian keamanan 2, mungkin wajahnya lebih garang daripada Pak Yusuf, Ustadz Bahrul Amik. Tahu orangnya ya? Tahu? Tadi yang jadi MC itu. Ya, yang jadi MC itu keamanan 2. Di stabilo hitam, stabilo hitam. Keamanan 3 ada Ustadz Kafianan. Sebelahnya Ustadz Samsuddin. Tahu ya? Nah, sudah. Itu tolong diketahui semuanya, itu adalah seksi-seksi keamanan. Jadi apapun yang menjadi keputusan keamanan, satu yang paling penting dihormati, dihargai, dijalani. Dihormati, dihargai, dijalani. Apapun keputusannya. Selanjutnya, seksi pendidikan 1, Ustadz Maksum Khairzad. Pendidikan 2, Ustadz Saifuddin. Pendidikan 3, Ustadz Lutfi Fadilah, alumni PK yang menjadi mustasar PK kemarin. Itu yang jenggotnya paling panjang. Selanjutnya kedisiplinan 1, ya, masih dijabat dan diistiqomai oleh Ustadz Nurul Abror. Insya Allah followernya paling banyak. Kemudian kedisiplinan 2, Ustadz Aridul Mirbat yang masih udur belum bisa hadir di malam ini. Kemudian kedisiplinan 3 ada Ustadz Abdul Ghafur. Ini sebelah belakang saya persis, ya. Dekatnya Ustadz Khozin. Kemudian untuk perpustakaan 1 langsung ditangani oleh Ustadz Fikri Khalili. Alumni Darussibian. Perpustakaan 2 oleh Bapak Faiz Nurrahman selaku penggiat Buletin Ittihad. Kemudian bidang pos kesehatan pesantren langsung ditangani Ustadz Maimun Zubair. Jadi kalau kamu keluh kesah sakit, ya, ini nanti yang menangani Bapak Maimun Zubair. Kemudian Poskestren 2 langsung ditangani oleh Bapak Khalilur Rahman. Tahu ya? Pak Khalil, Pak Khalil. Ini insya Allah 24 jam standby untuk kalian kalau sakit. Kemudian Koperasi 1 dijabat oleh Ustadz Toha. Kemudian Koperasi 2 dijabat oleh Ustadz Erik Afani. Jadi kalau kamu kurang sabun besok lapor, Pak kurang sabun, ya, ebleknya kurang, Pak kurang eblek. Kemudian Koperasi 3 dijabat oleh Bapak Ulum Koperasi, tetap seperti tahun kemarin. Kemudian Pembangunan 1 ditangani oleh Ustadz Rifki Mahsun. Pembangunan 2 ditangani oleh Ustadz Toha.
Kemudian koordinator kepala daerah 1 ditangani oleh Ustadz Maksum Khairzad. Koordinator kepala daerah 2 ditangani oleh Ustadz Ahmad Ansori. Kemudian seksi perlengkapan fasilitas pondok dan lain-lain, perlengkapan 1 ditangani oleh Ustadz Syamsuddin. Sesuai dengan namanya, Lentera Hati, insya Allah bersinar terus. Kemudian perlengkapan 2 ditangani oleh Bapak Irhamullah. Kenal ya? Bapak Irham, alumni DS. Kemudian pertanian 1 ditangani oleh Ustadz Miftahuddin yang dikenal dengan Ustadz Brewok biasanya. Kemudian pertanian 2 ditangani oleh Ustadz Said Subhan. Orangnya yaitu sebelahnya Pak Lutfi itu. Itu orang Solo. Ya. Kasih dukungan ya. Yang jauh-jauh ya. Ini jadi teladan samian bahwasannya orang yang jauh sekalipun bisa menjadi ustadz. Kalian yang dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, ya jangan kecil hati. Yang dari Solo bisa jadi guru, kamu juga bisa jadi guru, insya Allah. Kemudian pertanian 3 ditangani oleh Bapak Hafid Sulaiman. Selanjutnya seksi konsumsi. Konsumsi 1 ditangani oleh Ustadz Abdul Muhyi. Itu orangnya yang pakai kacamata. Paling cool di antara sekian ustadz yang ada. Kemudian seksi konsumsi 2 ditangani oleh Bapak Nur Effendi. Bapak Mahat Ali 2. Kemudian seksi radio 1 ditangani oleh Ustadz Bahrul Amik. Radio 2 ditangani oleh Bapak Salik Ahmada. Selanjutnya Humas 1 ditangani oleh Ustadz Maimun Zubair. Humas 2 ditangani oleh Ustadz Masfufu Janan. Kemudian untuk pos dan telekomunikasi, telegram dan lain-lain, yang pertama dijabat oleh Ustadz Syafi'i selaku Ketua LTN Asuniyah. Mana pencintanya Ustadz Syafi'i? Kemudian postel 2 ditangani oleh Bapak Faruk Izul Haq, Bapak Mahat Ali 2. Selanjutnya untuk kesenian 1 Banjari dan lain-lain ditangani oleh Ustadz Syamsuddin. Jadi kemudian untuk kesenian 2 ditangani oleh Bapak Yusuf bin Soleh, alumni Darul Istiqomah. Selanjutnya untuk kebersihan 1 dijabat oleh Ustadz Saifuddin. Kemudian kebersihan 2 dijabat oleh Ustadz Rifki Khairul Umam. Orangnya dekat Ustadz Nurul Abror. Nah, itu namanya Ustadz Rifki Khairul Umam. Namanya Ustadz Rifki, Pak Rifki panggilannya. Kemudian untuk kebersihan 3 dijabat oleh Bapak Halim Siddiq. Ya, insya Allah ini muhibbinya anak Darul Istiqomah. Kemudian untuk pengairan 1 dijabat oleh Ustadz Ahmad Iqbal.
Tahu orangnya ya? Ya, yang lurus dengan ini ya, dengan cagak, itu namanya Ustadz Iqbal, yang paling ganteng. Kemudian pengairan 2, tidak kalah gantengnya, Bapak Cahafi. Ya, jadi nanti Pak Iqbal akan duet langsung dengan Bapak Cahafi. Baik, itu struktur. Oh, ketinggalan. Kemudian seksi personalia, yakni bidang keanggotaan dari seksi keamanan, seksi parkir, seksi kebersihan, ini nanti akan dicatat, kemudian dicantumkan. Yang mencatat adalah bagian personalia. Ini nanti ditangani oleh Ustadz Saifuddin. Kemudian personalia 2, Ustadz Ahmad Fauzi. Tahu ya orangnya ya? Ini yang dekat Pak Fikri. Itu namanya Ustadz Fauzi. Baik, itu seksi-seksi yang ada di pesantren yang dibawa naungan struktur harian. Kemudian untuk kepengurusan asrama Pondok Pesantren As-Sunniyah, tolong didengarkan biar sampean tahu siapa kepala asramanya. Untuk asrama pendidikan khusus, pembinanya adalah Ustadz Lutfi Fadilah. Kepala asrama Bapak Ahmad Fatoni. Wakil kepala asrama Bapak Ihsanuddin. Untuk Darul Arabi, pembina asrama adalah Ustadz Syafi'i. Kepala asrama Bapak Ihsan Midrori. Wakil kepala asrama adalah Saudara Syafri Aldini Rahman. Kemudian berlanjut di asrama Darusibyan, pembina asrama Pak Abrar sudah demisioner, diganti oleh Ustadz Erik Avani. Wakil kepala asrama, kepala asramanya Bapak Khalilur Rahman. Wakil kepala asrama tidak kalah ganteng, Bapak Sultan Zakaria. Kemudian untuk Darul Istiqomah, pembinanya Ustadz Saifuddin. Ini bahagia tapi ya. Kemudian kepala asrama Bapak Yusuf bin Soleh. Kemudian wakil kepala asrama Bapak Hafid Sulaiman. Untuk Darul Falah, pembina asrama Ustadz Ahmad Ansori. Kepala asrama Bapak Ahmad Syafi'i. Tahu ya? Tahu? Ya, mantan ketua Himsas. Wakilnya adalah Bapak Hilmi Maulana. Untuk Darul Mustafa, pembina asrama adalah Ustadz Toha. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian kepala asrama adalah Bapak Mujab Ihsan. Tahu ya orangnya ya? Ya. Kemudian wakil kepala asrama ya, masih kosong. Kemudian untuk asrama Darul Ulum, pembina asrama masih lengket, beliau tidak mau pisah katanya, Ustadz Maulana Ishak. Kemudian kepala asrama Bapak Anik Taufani. Kemudian wakil kepala asrama Bapak Ahmad Syauki.
mantan Himsas 2 tahun yang lalu. Kemudian untuk Darul Hufadz, pembina asrama Ustadz Maimun Zubair. Kepala asramanya Bapak Hanafi. Tahu ya? Kemudian untuk Darut Taubah, pembina asrama adalah Ustadz Bahrul Amik. Kemudian untuk Al-Jawhari, pembina asrama adalah Ustadz Kusairi. Kemudian kepala asrama adalah Bapak Bahrul Ula. Untuk daerah F, kepala asrama sekaligus pembina adalah Ustadz Ilfani Yahya. Tahu ya? Untuk dalam itu tidak ada kepala asrama, cuman ada koordinator dalam. Ini langsung ditangani oleh Bapak Qayyum. Tahu ya? Tahu ya? Yang rutin baca Wirdul Latif. Kemudian ada yang baru di Darul Ulum, dan ini perlu saya sampaikan. Di Darul Ulum mulai diberlakukan tahun ini, yakni ketua kamar yang diangkat dari Bapak Mahat Ali. Untuk DU1, ketua kamarnya adalah Bapak Ihsan Marzuki. Tahu ya? Tahu nggih? Untuk DU2, Bapak Fahis Nur Rahman. Jadi kalau kamu mau belajar tidak susah-susah sekarang, ketua kamarnya kalian sudah kompeten semuanya, tinggal tanya, tinggal sinau, tinggal minta sorogan. Untuk DU3 ada Bapak Nur Effendi. DU4 ada Bapak Bahrul Ulum. DU5 ada Bapak Fatoni Fahim. Tahu ya? Masa enggak tahu? Insyaallah tahu. Yang ke-6 DU6, ketua kamarnya Bapak Faruk Izul Haq yang pegang koperasi. Kemudian DU7 ada Bapak Asfa Ubaidillah selaku pemegang toko kitab yang ada di belakang. Itu beberapa struktur kepengurusan asrama. Alhamdulillah, struktur kepengurusan baru Pondok Pesantren Asuniyah masa khidmat 1442-1443 atau yang bertepatan dengan 2021-2022 Masehi sudah purna saya bacakan. Habis ini tinggal pelantikan yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Hunim. Semoga apa yang diamanahkan oleh beliau seluruh masyayikh bisa kami tanggung bersama dengan bagus, dengan baik. Dan utamanya kami selaku pemangku amanah mohon kerjasamanya kepada samian semuanya yang selaku statusnya sama dengan kami, hanya kami lebih dulu mondoknya daripada kamu. Minta kerjasamanya, apapun yang kami haturkan kepada kalian semuanya berupa kebijakan tidak lain adalah tujuannya satu. Kita pingin barokahnya masyayikh, kita pingin manfaatnya ilmu. Itu tujuannya kita. Tidak lain itu semuanya. Pingin ilmu yang manfaat, pingin barokah dari hikmah. Itu tujuan kami yang mewakili kamu-kamu yang ada di sini. Semoga kami semuanya yang ada di depan, utamanya guru-guru baru, diberikan keistiqomahan, kekuatan, dan keikhlasan. Ya. Ala hadiniyati sholihah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf.
ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Melanjutkan acara yang selanjutnya, yakni pelantikan pengurus baru oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Honim Jauhari. Namun sebelumnya, kepada seluruh santri dilarang untuk rame sendiri, main sendiri. Yang duduk di tangga untuk turun. Kepada beliau Kiai Haji Ahmad Honim Jauhari, waktu dan tempat kula persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para santri, sesepuh bini sepuh, segenap dewan pengasuh, dewan pertimbangan, dewan pengurus Ma'had As-Sunniyah ingkang mugi-mugi dalu menika dipun paringi sae kali Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para dewan guru, para santri, santri lama atau santri baru. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Syukur dumateng Gusti Allah. Ingkang pundi Allah memberikan kenikmatan zahiran wa batinan. Kenikmatan zahir kula panjenengan saged kempal, saged sesarengan wonten sunggalipun majelis tempat ingkang kita duduk bersama. Berkumpulnya kita merupakan suatu bukti kula panjenengan dipun paringi sehat kali Allah Subhanahu wa taala. Sehat merupakan nikmat zahir, nikmat sing ketok, sing dirasakno kula lan panjenengan sedaya. Kaping kalipun kula panjenengan kalian Gusti Allah dipun paringi nikmat batiniah. Artinya batin kita, hati kita punya keimanan. Keimanan yang luar biasa. Yang mana dengan iman itu nanti menjadikan kula panjenengan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau dawuh ummati ummati ummati, kula panjenengan dikiring digolongkan min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keimanan yang ada dalam jiwa kita, kula panjenengan punya kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikmat zahir, nikmat batin malam hari ini ada di antara kita semua. Inilah yang saya namakan wajib kula panjenengan bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para santri, para dewan guru yang saya muliakan, kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bagaimana dan apa yang ada seorang santri bersikap yang baik. Seorang santri mempunyai pekerti yang baik. Seorang santri yang punya ilmu dan berkah dengan ilmunya. Ini yang terpenting. Kesempatan kali ini saya ingin Anda semua sebagai seorang santri yang berkah ilmunya. Ilmu tanpa keberkahan tidak ada manfaat. Dan keberkahan itu akan ada ketika kita punya ilmu. Jadi antara ilmu dan berkah ini tidak mungkin dipisahkan. Saya ulangi lagi. Keberkahan tidak mungkin kita punya tanpa ada ilmu. Dan ilmu tidak akan ada manfaat tanpa ada keberkahan. Artinya ilmu dan keberkahan harus seia sekata. Kalau Anda bertanya, apakah mungkin ilmu tidak berkah, enggak ada manfaat? Iya. Bulan Syawal kemarin ada seorang alumni cerita ke saya, makanya sampean ojo dadi alumni santri. Kalau sampean menjadi alumni santri, ya gak patek nyantri. Kalau maksud saya jangan sampai Anda menjadi seorang santri kemudian alumni, tapi jadilah seorang alumni sing tetap nyantri ya. Lah, tamu saya ini cerita dari Umbul Sari. Cerita dan bertanya, apakah Ustadz ini alumni Asunia? Enggak ada seorang ustadz di Umbul Sari seorang alumni Asunia dan ketua pondok. Ketua pondok di era tahun 2000-an. Lah, pertanyaannya ini sangat menggelitik. Loh, Gus, santri niku lak yo ngaji fikih. Lak yo ngaji tauhid, ngaji akidah. Nggih. Santri niki wau teng Asuniah malah guru Fathul Qorib, Kang. Sampai guru Fathul Muin. Sekarang beliau berdakwahnya, syiarnya pakai Wahabiyah. Jadi beliau ketua Pondok Asuniah. Ketua Pondok Asuniah tahun 99 tahun 2000. Ini berdakwahnya pakai sistem Wahabiyah. Guru Fathul Qorib kan. Ketua pondok. Tidak hanya ketua pondok, anak dalam juga. Kemudian Anda pasti berpikir,
Lho lak ngoten beliaunya ilmunya enggak berkah. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Karena itu para dewan asatid yang saya muliakan yang di belakang saya ini, jangan sampai Anda ini melupakan thoriqut ta'allum, jalan mencari ilmu. Karena ilmu tidak akan bisa diperoleh bila ta'allum. Ilmu niku ora bakal iso sampean entuk bila ta'allum, dengan tanpa belajar. Sampean gak mungkin tanpa belajar punya ilmu. Pemale ono istilah laduni kola wafi laduni kola wafi. Ora ono laduni niku. Ono niku sat hukume longko. Lah, ketika punya ilmu tidak selalu berbarokah. Karena barokahnya ilmu itu bisa diperoleh dengan bil khidmah. Tadi saya matur ke Pak Zainul ketika datang ke rumah bersama dengan para ustadz baru. Kang, sampean ini ustadz baru, bapak-bapak baru yang diangkat menjadi dewan guru di madrasah kita tercinta Asunia. Aku ndak pesen apa-apa, Kang. Pesenku sitok niatono khidmah. Karena barokahnya ilmu itu hanya dengan khidmah. Jadi Pak ini yang malam hari ini ada yang diangkat menggantikan para dewan guru yang menikah. Apa istilah di reshuffle? Ada yang menjadi ketua 2, ketua 3. Ini niati dengan khidmah. Saya yakin Anda ini berilmu semuanya. Tapi ilmu-ilmu Anda semua tidak akan ada manfaatnya ketika ilmu Anda tidak ada berkahnya. Berkahnya hikmah. Makanya santri niku zaman riyen Pak Zainul, zaman biyen la ono bunyai metu niku balapan nyedek. Arab-arab diutus karo bunyai ini. Kula seeling nalikane ibu kula metu niku kangkang balapan. Balapan pingin diutus. Sakniki ojo diutus. Kadang di jadwal roan niku gak budal kan. Nggih mboten. Nggih, di jadwal ditulis teng papan nama anak ini piket. Kadang gak dilakoni. Padahal piket itu khidmah. Kalau Pak mengurusi panjenengan para santri itu khidmah kepada santri. Lah sampean kan durung duwe santri, durung duwe ilmu, sampean sik ta'allum, khidmahmu yo ro'an iku. Jadi bersih-bersih ro'an iku khidmah. Jangan diwalik, ro'an digunakan dalam kesempatan, dalam kesempitan mencari kesempatan. Dalam kesempitan mencari kesempatan. Kula niku Pak nyuwun sewu. Bulan ruwah niku kula niku ngamuk-ngamuk. Arek induk niku sing manggon teng SMP ana cah 8. Nggih. Tak takoni kok rame. Roan. Perasaan kula gak patek ngutus. Ternyata yang datang di sana bukan ro'an, tapi para kangkang santri yang menggunakan kesempitan dalam kesempatan. Ternyata mereka gak melo ujian. Gak melo ujian nyinget tenggoni kamar bangunan. Nah niki gak ro'an jenenge Kang, tapi mencari celah kesempatan dalam kesempitan atau kesempitan dibuat kesempatan. Bukan seperti ini yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan sampean gelem ro'an nyapu-nyapu, ngersiki gorong-gorong, tapi tidak mengganggu kegiatan Anda dalam tholabul ilmi. Jangan sampai mengganggu Anda dalam tholabul ilmi.
Kula paling sumpek meneh ana arek melok dalem. Kemudian di dalem gawe kesempatan. Nggih ben iso HP-an. Ben iso metu bolak-balik. Ini menghancurkan. Kenapa menghancurkan? Karena Anda menyalahgunakan amanah yang dipasrahkan kepada Anda sebagai anak dalam. Karena itu para santri yang saya muliakan, para dewan guru, dewan asatidz yang saya muliakan, ada 3 hal yang perlu kita tanamkan dalam hati agar Anda menjadi seorang santri yang super luar biasa. Yang pertama, Anda harus punya ta'alluq dengan guru. Lapun ngeten, saya ingat cerita ketika Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal niku seorang ahli hadis kan. Sampai dipun critakno gurune mawon Imam Hambali niku berjumlah 414 guru. 414 guru. Itu tiap sholat tidak pernah ada seorang pun guru yang lupa dia Fatihai. Berarti bayangno, setiap dia sholat kirim Fatihah ping 414. Lah apa yo gak kesel. Wong kula Fatihah ping 3 tak jamak-jamak ya. Khususon ila jami masyaihina wa ustadina kulluhum al-Fatihah. Khususon mbah-mbah kula al-Fatihah. Khususon murid-murid kula al-Fatihah. Itu bayangkan 414 guru. Ada sebuah pepatah yang menyentuh dalam hati saya yang disampaikan oleh beliau. Semenjak saya mengenal guru saya Imam Syafi'i, tidak pernah satu kesempatan pun saya tidak mendoakan beliau dengan Fatihah pada waktu-waktu yang saya ada kesempatan untuk memfatihai kepada beliau. Nah, niki lho Kang. Jadi santri harus punya ta'alluq. Punya hubungan yang luar biasa dengan guru-gurunya. Dibuktikan setiap tawasul ojo lali ndongakno guru-gurune. Samihan ojo lali ndongakno Mbah Yai Johari. Ndongakno Mbah Nyai Sa'adah, ndongakno Mbah Nyai Zuhriyah dan guru-guru almarhumah yang lain. Ini sebagai bukti ta'alluq antara guru, antara murid dengan guru-gurunya. Jadi ingat pesan saya yang pertama, murid harus punya ta'alluq kepada gurunya. Yang kedua, seorang murid harus mencintai gurunya. Jangan bangga dengan yang lain. Makanya saya itu pernah waktu itu sama Pak Sadat, Dadat, aku iki nggumun. Kok sing dipasang kok malah foto-fotone wong liya, fotone Mbah Yai Johari jarang dipasang. Malah kula sing paling kaget teng depo ana foto Habib Rizik malah. Dadi gak ana fotone Mbah Yai Johari teng depo napa teng gerbang masuk. Terenyuh hati saya. Selama saya mondok di Sarang, selama saya mondok di Kediri itu di pondok saya pasti ono fotonya kiaiku, bukan fotonya kiai lain. Lah temen iki malah mboten, mani kapan hari kula ngomong, iku guaan kabeh mari yo. Kok setemplek-templekno koyo ngono. Jadi harus menampakkan kecintaan kita kepada guru-guru kita. Makanya ono sebuah makalah dari masyayikh, kamu kalau punya guru, ceritakan kebaikan-kebaikan guru kamu. Walaupun kamu tahu keburukan-keburukan guru-guru kamu. Karena kamu sesungguhnya tidak akan mendapatkan guru yang sempurna. Karena guru manusia. Manusia mahal khata' wa nisyan. Terus bagaimana? Tetap sampaikan kebaikan guru-guru kamu.
Ceritakan di rumah kamu kebaikan-kebaikan para pengurus. Coba cerita tak kandani yo. Pak Maulana itu keamanan kerengi Masya Allah koyok malaikat penjaga neraka. Jangan semacam itu. Walaupun banyak iyo misalnya loh kan. Walaupun ya wajar. Karena yang namanya keamanan harus berwibawa. Yalah, keamanan mesem-mesem kan alay jadi. Jadi ya harus. Walaupun sekarang dia sudah naik jabatan sebagai kepala 2. Tidak tahu siapa keamanan yang baru sekarang. Jadi harus. Ya. Kalau kamu menceritakan kebaikan-kebaikan guru-guru kamu, maka semakin banyak orang yang mencintai guru-guru kamu. Dan ketika semakin banyak orang-orang yang mencintai guru-guru kamu, maka apa yang terjadi? Allah pun akan mencintai guru kamu. Dan ketika Allah mencintai guru kamu, maka semakin berkah kehidupan kamu sekalian ini. Allahumma amin. Jadi Anda ini jangan berpikir seberapa jauhkah seorang guru mencintai muridnya. Tapi dibalik, seberapa cintakah saya kepada guru-guru saya, kepada dzurriyyah guru saya, dan semua ahlul bait dari guru-guru saya. Saya ingat Imam Hambal lagi. Imam Hambal itu punya guru yang sebanyak itu. Dia tidak pernah banding-bandingkan. Kelemahan seorang murid ketika banding-banding no guru nih. Saya ini kalau diulang Pak Zainul, hati saya ngefan, bergetar. Karena Pak Zainul inilah moco suarani enak. Ya, sehingga ketika membacanya enak itu membuat saya semangat. Terus saya lah diulang Pak Maulana jendes misalnya, ngamuan misalnya, kok tahu mesem misalnya. Jangan pernah. Itu justru yang akan menghancurkan kehidupan kamu. Apalagi anda semua para santri As-Sunniyah menggunjingkan guru. Ketika ada perbedaan di antara guru, kamu gunjing-gunjingkan. Oh, iki pak iki gak cocok ini. Wah, dibahas. Jangan. Saya ngomong ke Pak Zainul atau siapa saya lupa. Pak, kita ini ibaratnya sebagai tukang becak. Guru-guru kita niku sepur, Pak. Ketika kita punya guru yang berbeda pendapat, biarkan, iku sepur, Pak. Kita tukang becak. Lah ono sepur mbek sepur tubrukan, tukang becak melok nang tengah penyet, Pak. Coba kita pikir, nggih napa mboten? Pun guyonane ngeten, andai kata kula mbek Mas Sadid. Kula kali Mas Sadid beda pendapat misalnya. Kok Pak melok-melok. Melok-melok aku iki gak cocok karo Gus Zonim. Cocokku mbek Yai Sadid. Wah, aku gak cocok mbek Sadid, cocokku mbek Yai. Itu Anda tukang becak, ndak berhak komentar semacam itu. Hancur kamu malah. Hancur. Sudah biarkan. Perbedaan di antara ulama itu adalah hikmah. Islam itu maju karena berbeda. Kalau ada orang berbilang, saya ini adalah pembela agama, saya la ilaha illallah, saya bawa kemana-mana. Agama tidak perlu dibela. Islam itu berkembang karena perbedaan. Coba Anda belajar tarikh. Mulai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berbeda semua. Tapi perbedaan mereka membawa kemajuan yang luar biasa untuk Islam. Sama di As-Sunniyah. As-Sunniyah niki lak modele pancetai. Gak ono sing aneh-aneh. Malah gak kira maju. Diperlukan santri sing iso main bola sodok. Jadi jangan dimarah-marahin, itu biarkan. Saya senang kok. Saya tidak terganggu, saya takbir dok biasa. Kalau pidato ono galon ceblok gak kaget kok. Jadi ya biasa-biasa aja. Jadi Gus Dur gitu aja kok Anda repot. Biarkan. Yang penting kita ini jadilah seorang kafilah yang baik.
Anda ini kalau banyak cocot namanya anjing. Jadi anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kamu kalau banyak berkomentar itu anjing menggonggong namanya. Anda nggak ada gunanya. Anda tong kosong nyaring bunyinya. Podo galon lah ana isine ceblok gak kira muni grompiang brek ngono mawon. Ceblok galon banter karena gak ana isine. Ini sama. Kalau banyak komentar itu artinya menjadikan Anda menunjukkan kalau nggak ada apa-apanya. Jadi biarkan perbedaan itu. Biarkan. Gak usah melo-melo sampean. Kalau gak ate ngamuk kok Kang sampean moro-moro ate main apa jenenge teng lantai merah niki main apa futsal. Kalau gak ate ngamuk. Paling Pak Zainur sing ngamuk. Kalau gak ngamuk bukan urusan saya. Jadi yang pertama, santri harus punya ta'alluq dengan guru. Yang kedua, santri harus mencintai guru. Yang terakhir, sama dengan yang pertama, santri harus berkhidmah kepada guru. Ta'alluq, cinta, khidmah adalah prinsip santri as-sunniyah Kencong Jember. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun niki mawon sing sakit kula aturaken, dieling-eling, jangan dilupakan, diingat, jangan dilupakan. Santri baru, selamat datang di Asunia. Ingat baiknya, lupakan buruknya. Tanamkan dalam hati perasaan cinta kepada Asunia yang luar biasa. Cinta akan tumbuh ketika kita mengenal. Cinta akan hampa ketika tanpa ada perkenalan. Mudah-mudahan cinta yang kita miliki, cinta yang hakiki, bukan cinta yang hampa atau harapan palsu. Mudah-mudahan para pengurus segera menemukan cinta sejatinya. Tapi ya ojo bareng-bareng Kang. Kula kuwabeh kawin entek pengurusi ya ngelu pengasuhe. Ya gentian. Genti tahun wingi Nur Hadi karo Mustafa. Tahun iki yo sapa? Ke sapa-sapa apa? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Doakan kami bertiga. Doakan saya, doakan Mas Rosif, doakan Mas Sadid berkhidmah untuk Asunia. Walaupun kami sering berbeda, tapi muktadul halnya satu. Walaupun kami sering berbeda dalam menyikapi keputusan di pesantren, tapi itu sebuah perbedaan yang indah bagaikan pelangi ketika muncul setelah hujan. Karena itu anggap kami sebagai pelangi yang indah di depan mata Anda sekalian, bukan sebagai gunung yang jauh nampak hijau tapi didatangi nampak gersang dan tidak ada harapan. Mudah-mudahan harapan Anda semuanya datang di Asunia mencari ilmu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan lancar dalam menghafal, tetap semangat mencari ilmu, tidak pernah putus asa, apalagi diputus asakan karena seorang perempuan. Tetap semangat dan selalu semangat. Insya Allah, Allah akan selalu bersama kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. 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 Dari kami kurang lebihnya mohon maaf.
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ketua 1, 2, 3 maju sebentar. Ketua Imawon, ketua 1, 2, dan 3. Saya ingin berdiri di sebelah saya. Kalau juga belum tahu siapa ketuanya sekarang. Pak Zainul. Pak Zainul, Pak Maulana. Ketua 3 siapa, Pak? Pak Bahar sing ndi wong iki? Kak ono. Teng wingking wiritan sian. Keamanannya mana keamanan, Pak? Coba ketua di sini, jajar kula ini Pak, ini Pak. Ini maju Pak. Ini jajar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan berjajarnya mereka dengan saya, mudah-mudahan bernasib baik seperti saya. Allahumma amin. Ini saya ngomong baik dalam bidang apa kira-kira? Kalau dalam bidang keilmuan saya mungkin kalah dengan mereka. Tapi kalau dalam bidang yang lain insya Allah saya paling menang. Dengan bismillahirrahmanirrahim, kepengurusan tahun 2020 yang sudah lewat digantikan dengan kepengurusan tahun 2021 hingga 2022. Bismillahirrahmanirrahim, kami sahkan Al-Fatihah. Semoga sukses zahiran wa batinan, sukses berkhidmah dan sukses menemukan jodoh di tahun ini. Allahumma amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan Qonun Keamanan yang mana akan dibacakan langsung oleh pimpinan keamanan 1 yakni Ustadz Alawi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada Dewan Masyayikh yang kami harapkan barokah manfaat ilmunya, kepada Dewan Guru yang juga kami harapkan barokah manfaat ilmunya, kepada kepada adik-adikku yang ada di depanku semuanya. Mungkin yang ini mesti setiap tahun dibacakan ya, setiap tahun dibacakan. Yang sampean mondoknya 5 tahun dengar yang seperti ini juga 5 kali, yang mondoknya 7 tahun ya 7 kali, yang mondoknya barusan ya ini yang pertama. Maka kenapa kok dibacakan terus?
Ya, wong dibacakan saja banyak yang melanggar, apalagi nggak dibacakan. Ya, maka saya akan bacakan tata tertib induk keamanan Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember. Bukan As-Sunniyah yang lain, tapi As-Sunniyah Kencong Jember. Berdasarkan konun yang telah disepakati segenap Dewan Masyayikh, kami kepengurusan menetapkan. Jadi ketetapan ini bukan ditetapkan oleh saya atau oleh siapapun, tapi UUD, undang-undang atau tata tertib ini ditetapkan oleh Dewan Masyayikh dan yang berkaitan. Pasal 1 kewajiban. Semua santri ikut berpartisipasi dalam menunjang ketertiban dan keamanan pesantren. Walaupun saya sebagai keamanannya, tapi sampean juga wajib berpartisipasi. Paham? Yo, kalau ada yang temannya yang kelihatan berbuat kartu kuning, ya lapor. Karena sampean juga wajib berpartisipasi. Kedua, semua santri Ma'had As-Sunniyah wajib mengikuti kegiatan wajib pondok dan kegiatan wajib madrasah. Jadi satu pengajian kitab, sekolah diniyah dan takror itu. Nomor 3, menjalankan tugas menjaga pesantren dan menjaga ketenangan segenap Dewan Masyayikh. Ini menjalankan tugas menjaga pesantren. Empat, melaporkan ke Dewan Keamanan bila kedatangan tamu. Kalau ada tamu yang sampean tak kenal, lapor. Tamu yang ingin bermalam di pesantren, sama laporkan kalau ada bapak sampean yang nginep, biar nanti dipersiapkan tempatnya. Atau tamu yang tidak dikenal atau dikenal tapi bertindak tidak sopan semaunya sendiri. Tamu yang tidak dikenal atau yang dikenal atau dikenal tapi karepe dibi lah sama laporkan. Nomor 5, santri yang hendak izin pulang harus disertai walinya. Siapa walinya? Pak E atau kakaknya, terserah. Atau ketua kamar disertai wali dan ketua kamar menghadap dewan pengurus atau dewan keamanan. Lah ini ada surat jalan atau surat izin terbaru. Nanti surat izinnya yang terbaru itu surat izinnya ketika kami nyatet, misal siapa ini? Fardan izin pulang karena sakit apa? Panuwen. Nah, 3 hari, maka bayarnya berapa? 5.000. Nanti kamu akan dapat 3 duplikat surat. Kemarin kan dapat kertas putih itu ya, kertas putih sama gomoleh, gomer ini ditukar dengan buku izin. Besok kalau sudah jadi ada 3 kertas yang kamu bawa. Kertas yang satu kamu bawa pulang putih warnanya. Kertas 2 kamu serahkan ke Kepda biar ada yang ngecek, karena yang paling hafal anggota daerah-daerah ya Kepda. Kertas nomor 3 kamu serahkan ke formal. Jadi ini sudah mencakup. Ketika kamu pulang, ketika kamu izin, di situ sudah ada 3 surat. 1 dibawa pulang dan nanti untuk ditukar kepada surat jalannya, surat izin yang hitam itu. 2 berikan Kepda supaya kamu nanti di Kepda, setiap Kepda ada absennya, absen pulang biar detail. Nomor 3 ini diberikan ke pihak formal. Jadi kamu nyantai, tidak usah beli-beli lagi surat formal.
Meminta surat keterangan izin bepergian sesuai prosedur kepada kepala asrama, dewan keamanan dan pengurus. Nomor 7, segera mengembalikan surat keterangan izin ke dewan keamanan bila sudah kembali ke pesantren. Kalau sudah datang langsung lapor, ya jangan waktu jamaah mengatur atas saya mengambil buku izin, ya mesti tidak dilayani. Jam-jam luang lah, jam-jam kantor buka itu. Nomor 8, meminta izin ke dewan kepengurusan, meminta izin ke dewan kepengurusan bagi guru tugas di sekitar pesantren yang masih siswa aktif madrasah atau yang melakukan koordinasi di luar jam kerjanya. Lek sampean masih di dalam masih di bawah, masih sekolah, karena aliyah ke bawah, ketika sampean diminta untuk jadi semisal guru TPQ, semisal seperti Kang siapa yang hitam itu, Kang siapa, DU itu, diminta jadi guru TPQ, diminta jadi ini, sampean harus lapor dulu kepada Pak Zainul atau yang lain, izin dulu. Nomor 9, menampakkan kepribadian santri bila hendak masuk ke kantor dan hendak keluar pesantren. Apabila sampean mau izin ke kantor pakai baju santri, sopan, kopiah, pakai baju yang tidak berkaos. Lek keluar barang sopan, berkopiah dan tidak berkaos. Untung sampean hanya sopian, pakai songkok, sarung, tidak berkaos. Mbak-mbak itu setiap keluar pakai seragam. Mau sampean gitu kan? Kan lebih ganteng. Putih, hijau, songkok hitam. Go buku metu gitu ya. Nomor 10, membawa surat mandat bila menemui saudara mahramnya di pesantren putri. Kalau mau menemui mbaknya ya, jangan langsung memoro ke sana, pasti sama ditolak. Sebelum sama ditolak, sama harus punya kuncinya. Ya, kuncinya itu namanya surat mandat. Harganya berapa, Pak? 5.000, 2.000 itu ya. Surat mandat. Jadi mau kemanapun surat mandat, dan itu hanya berlaku pada hari kemarin itu hari Selasa. Setiap hari Selasa saja buka untuk ke putri. Hari yang lain tidak buka karena takut. Karena 2 minggu 1 kali ya. 2 minggu 1 kali. Itu kewajiban. Nomor pasal kedua, larangan. Larangan pertama, menerjang hukum syariat. Ngerti kan? Oh, area hukum syariat ya, terjang. Wow. Apa hukum syariat? 1 yang ditulis di sini, pacaran. Gak oleh. 2, judi, gak oleh. Saman beli iku sing bunter-bunter itu, adu sampean, judi di kamar, gak boleh. Ketemu langsung gondol lah. Minum homer. Tahu homer sampean? Kho, mem dan ro. Itulah homer. 3, meminum pil, pil minum, menguntal pil ya. Terakhir mencuri. Kalau saya dulu masih santri kecil, ada pepatah mengatakan nang pondok nyolong dom, mulih-mulih nyolong jaran. Iku ditulis, iku kata-kata hikmah buat status. Nang pondok nyolong dom, nang omah nyolong jaran. Saiki gak ono jaran, Cak. Sekarang ndak ada jaran. Adanya apa? Ya pokoknya itu cuma kiasan. Ngerti kias kamu? Ngerti kias? Ya seperti itu. Kedua, keluar pesantren tanpa izin dewan keamanan atau pengurus. Dilarang keluar mutlak, pagi, siang, sore, malam, 24 jam mutlak. Tadi saya lihat di atas itu, saya CCTV saya pakai kedua mata saya itu. Banyak yang kewiwi itu.
Itu dilarang. Jadi yang baru-baru ya, kalau yang baru-baru kalau mau keluar, saman ke sana, izin ke Pak, bisa ke Pak Samsudin yang tampan itu, izin. Nomor 3, nongkrong dan ngobrol di pinggir jalan. Kalau pas budal Jumat itu, jangan nongkrong dan ngobrol di pinggir jalan, di depan pertokoan jalan raya, dan tempat-tempat yang mengurangi kehormatan santri. Santri ya songkoan, sarungan, kelambian putih. Wayai assalatu wassalamu alaik tuku cilot. Ini mengurangi kehormatan santri. Wayai santri iku assalatu wassalamu alaik nang masjid sof ngarep dhewe dikepeki santri. Itulah santri tulen. Ya. Nomor selanjutnya, berpenampilan yang tidak sesuai dengan kriteria santri meliputi pakaian yang pakai pakaian yang itu yang apa? Sing tulisannya ndak bagus itu. Rambut pangker, disemir dan lain-lain. Kuku panjang dan lain-lain. Nomor 5, membeli makanan dan barang di selain koperasi dan warung dalam. Nah ini ya, ini yang paling sering ditabrak. Ini yang paling sering membeli makanan dan barang di selain toko koperasi 1, 2 dan warung dalam. Loh Pak, kalau nggak ada Pak, di warung koperasi dalam nggak ada. Toko depan SAS itu warung dalem masihan. SAS tuku kitab. Dadi sampean lek gak duwe sabun, ya wis ndak apa-apa, aduh saya mbek banyu. Nomor 6, beramai-ramai di tengah malam mulai jam 23 WIB. Beramai-ramai di tengah malam mulai jam 23 WIB berarti jam berapa? Jam 11, lek jam akhirat jam berapa? Jam istiwa jam berapa? Jam setengah 12 sampai jam 6 pagi. Atau di waktu berjamaah, walaupun tidak di jam itu, tidak di jam 23 WIB sampai jam 6 pagi, tapi di waktu jamaah, tidak boleh rame. Waktu mengaji gak boleh rame, ada tamu dari pesantren, ada tamu di dalam, tak boleh. Nomor 7, larangan nomor 7 membawa alat-alat elektronik setunggal, laptop. Nomor 2, notebook, adik laptop ya. Nomor 3, handphone. Hand itu tangan, phone itu pon. Jadi maksudnya itu pakai tangan, kan dicekal tangan itu. 3, MP3. Mungkin ini enggak zaman dulu ada MP3. MP3 itu enggak akan agen telepon, akan agen musik kantok atau musik box wa alali wa sobiya jemain. Memory card enggak boleh loh. Memory card, tahu memory card kamu? Memory card itu sing nyimpen otak-otake HP itu. Flash disk, segala bentuk permainan, remi, domino, catur, ular tangga, dam-daman, sekak, lain-lain, tidak boleh. Nomor 8, bermain internet dan PlayStation, sepak bola dan lain-lain. Dilarang bermain wifi, bukan wifi. Nomor 9, dilarang mandi dan mencuci pakaian atau eblek di selain waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dilarang mandi dan mencuci. Mandi dilarang ketika lampu mati itu. Mencuci pun juga dilarang ketika lampu mati.
di selain tempat dan waktu yang telah ditentukan. Nomor 10, menerima tamu putri di selain tempat yang telah ditentukan. Dilarang menerima tamu putri di sini, tidak boleh. Masuk pesantren tidak boleh di sana. Nomor 11, menggunakan barang milik orang lain. Dilarang menggunakan barang milik orang lain, apalagi milik ustadznya, tambah dilarang pol-polan. 12, membawa kendaraan bermotor dan atau sepeda ontel. Dilarang mutlak bawa sepeda motor atau sepeda ontel. Ente mau taklim, mau belajar, bukan mau OTW ente itu, ya. Nomor 13, dilarang surbut dukhon. Tahu bahasa Indonesianya apa? Mangan beluk. Nah, dilarang makan beluk, rokokan dilarang. Nomor 14, dilarang homoseksual. Tadi saya tanya ke Pak senior saya. Pak, ini gimana maksudnya, Pak? Jawab gini aja, Kang. Dilarang jeruk makan jeruk, gitu saja. Itu dilarang jeruk makan jeruk. Nomor 15, larangannya keluar melebihi tempat batas waktu yang diperkenankan keluar. Jadi walaupun sampean boleh keluar semisal hari Jumat atau izin kemana, boleh keluar tapi ada batasnya. Hari Jumat itu boleh keluar tapi ada batasnya. Timur ganti timur, wetan itu pasar baru Kencong, mentok. Jadi sampean kok ketemu di wetannya pasar, kan ada jualan buah-buahan di situ. Itu sudah wetannya pasar, kena ciduk sampean. Kalau barat itu apa jenenge kono iku? Kulon, ya, Kulon itu Masjid Al-Falah. Mentok itu sudah. Utara Padukuhan Gemuk Banji. Lek sampean ke utara nanti ada plat Gemuk Banji, itu sudah berarti batasnya. Selatan kidul yaitu Jalan Ponjen. Jalan Ponjen itu jalan aspal kidul kono. Pasal 3, sanksi. Sanksi, tahu sanksi? 1, tamu ditolak bila melanggar pasal 1 ayat 4. Apa isi pasal 1 ayat 4? Baca nanti di saman tahu nanti. Nomor 2, ditindak menurut kebijaksanaan seringan-ringannya ditakjir di depan umum bagi santri yang melanggar. A. Pasal 1 ayat 2, 9 dan 10. B. Pasal 2 ayat 3, 4, 5, 6 dan 10. 3. Ditindak menurut kebijaksanaan seringan-ringannya ditakjir depan umum dan gundul bagi santri yang melanggar. A. Pasal 1 ayat 1, 8 dan 10. B. Pasal 2 ayat 1 dalam kurung pacaran 11 dan 14. Nomor 4, ditindak menurut kebijaksanaan seringan-ringannya digundul dan ditakzir dengan umum di depan umum bila melakukan lebih 2 kali bagi santri yang melanggar pasal 2 ayat 13. 5. Ditindak menurut kebijaksanaan seringan-ringannya ditakzir di depan umum dan kendaraan diamankan bagi melanggar pasal 2 ayat 12. Lek sampean bawa sepeda ontel atau bawa sepeda itu ya kok ketemu sampean, ya wis sepedanya tak ambil sama. Ditenda 50.000 bagi santri yang melanggar pasal 11 ayat 9. 7. Ditakzir seringan-ringannya dirapikan bagi yang melanggar pasal 2 ayat 4 dan digundul bila terulang lagi. Nomor 8, surat izin dibakar bila melanggar pasal 1 ayat 7. Sama izin datang, surat izin hitam itu datang diambil-ambil. Sampai kemarin itu ada 1 dus lebih gak diambil-ambil. 1, ada kalanya dia, kalau tahun kemarin ya, ada kalanya dia molor sehingga mau ngambil izin, jadi tidak diambil. Ada kala seperti itu. Lah untuk tahun ini tidak bisa kamu mau tidak ngambil, kamu molor, kena data kamu. Soalnya kan ada di sana, dan ada di sini. 9. Masuk sel bagi santri yang melanggar pasal 1 ayat 6, 8 dan pasal 2 ayat 28 dan 15.
10. Masuk sel dan barang dihancurkan bagi santri yang melanggar pasal 2 ayat 7. Bawa HP bawa HP dan alat-alat elektronik. Mungkin seperti yang sampean lihat di rumah ketika sampean pegang HP itu, apa takziran bagi santri yang bawa HP di pondok-pondok yang lain, dipetil gitu ya. Hancur, pokoknya dihancurkan lah. 10. Masuk sel dan barang 11. Disuwankan ke Dewan Masyayikh bila melanggar pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1. Disowankan ke masyayikh, berarti sampean tak bawa ke beliau-beliau, disowankan itu namanya ke masyayikh bila melanggar pasal 2 ayat 1. Apa? Pasal 2 ayat 1 yaitu menerjang hukum syariat. Jadi sampean ketemu pacaran, sampean ketemu judi, sampean ketemu minum khamr, sampean ketemu menguntal pil, sampean ketemu mencuri yang berat, ini disowankan. Nomor 12, pasal nomor 12, sanksi-sanksi di dispensasi syariah akan dicabut bagi santri yang melanggar peraturan pesantren atau madrasah. Saman ikut hikmah di kantin, syariah dipotong 175. Saman ikut hikmah iku nang dhuwure musala iku apa? Ya itu dipotong sedikit. Saman ikut nyapu-nyapu dipotong 250. Saman ikut apa-apa yang berkaitan dengan pondok hikmah mayoritas dikurangi syariahnya. Tapi lek saman melanggar anak kantin 175, ente ketemu melanggar keluar malam, metu maghrib teko jam 12, metu maghrib teko jam 12, metu maghrib teko jam 12. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, syariahmu tak balekne 350. Jadi santri biasa sudah, walaupun dia hikmah. Terakhir, pasal penutup, tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan sampai ada pencabutan kembali. Tata tertib ini ditetapkan kencong 12 Dzulqa'dah 1439 Hijriah atau bertepatan 15 Juli 2008 Masehi. Berarti berapa tahun? 4 tahun yang lalu, 15 Juli 2018 Masehi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saman perhatikan dawuh beliau tadi, saman harus hafal yang tengah. Untuk masalah keamanan ini dawuh yang paling ngena ke santri itu yang tengah, yaitu apa? Al ilmu bita'allum wal manfaat bitta'ah wal barokah bil hikmah. Ilmu dengan ta'allum, dengan belajar, lek manfaat dengan taat, lek berkah dengan hikmah. Untuk keamanan ini cukup hafalkan satu saja dan diingat-ingat dan dibawa, ditulis di tiap buku sampean. Al manfaat bitaat, manfaatmu dengan menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di pesantren kita As-Sunni. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan spesifik mengenai keamanan bisa langsung menghadap ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Dengan dibacakannya peraturan konon keamanan, semoga menjadikan kita semua menjadi lebih baik dan membuahkan hasil sesuai tujuan kita awal di pesantren. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab.
Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.